Polemik soal keaslian ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo belum usai. Terbaru, seorang advokat bernama Komarudin menggugat pimpinan Universitas Gadjah Mada ke Pengadilan Negeri Sleman. Total ada 8 orang yang digugat, mulai dari rektor, 4 orang wakil rektor, dekan Fakultas Kehutanan, dan dosen pembimbing Jokowi Kasmujo. Gugatan dilayangkan terkait ijazah sarjana Fakultas Kehutanan yang dikeluarkan Universitas Gadjah Mada. Gugatan tersebut dilakukan pada 2 Mei lalu dan sudah terregister di Pengadilan Negeri Sleman pada 5 Mei 2025. Diketahui, sidang perdana soal gugatan ini akan digelar Pengadilan Negeri Sleman pada 22 Mei mendatang. Menanggapi gugatan ini, Kasmujo menyerahkan semuanya kepada Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Pihak Universitas Gadjah Mada mengatakan siap menghadapi gugatan yang diajukan oleh Komarudin. Universitas Gadjah Mada juga sedang mempelajari isi gugatan tersebut. Jadi seharusnya para pihak untuk hadir ya, menghormati, karena para pihak itu sudah menyerahkan permasalahannya secara mengadil, secara hukum ya, secara hukum sebagaimana ketentuan. Diharapkan nanti prinsipalnya itu sendiri dalam mediasi itu dokumen ya, dokumen dari yang kita ada gugatan yaitu Insinyur Komarudin ya, SHMM sebagai penggugat. Alamatnya ini di Jalan Dodopuli 5 nomor 27 Makassar ya. Beliau telah memasukkan gugatan yang berkaitan dengan adanya mantan Presiden Indonesia ya, RI. Dan ini menggugat kepada penerbit daripada ijazah tersebut, yaitu satu Rektor Universitas Gadjah Mada sebagai tergugat. Ini alamatnya Universitas Gadjah Mada, Jalan Pulang Sumur. Yang tergugat sebagai tergugat 1, kemudian sebagai tergugat 2 Wakil Rektor 1 Universitas Gadjah Mada. Alamatnya sama ya, di Universitas Gadjah Mada, Jalan Pulang Sumur. Yang sebagai tergugat 3 Wakil Rektor 2 Universitas Gadjah Mada. Alamatnya sama, Universitas Gadjah Mada, Jalan Pulang Sumur. Dan sebagai tergugat itu sebagai tergugat 3, sebagai tergugat 4 yaitu Wakil Rektor 3 Universitas Gadjah Mada. Dan sebagai tergugat 5 yaitu Wakil Rektor 4 Universitas Gadjah Mada, alamatnya sama. Dan sebagai tergugat 6 yaitu Dekan Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada, alamatnya sama. Yang sebagai tergugat 7 adalah Kepala Perpustakaan Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada, ini sebagai tergugat 7. Dan yang 8 itu Insinyur Kasmujo ya, sebagai tergugat ke-8. Namun di sini tidak diketahui alamatnya. Jadi di dalam gugatan tersebut dinyatakan oleh penggugat Insinyur Komarudin ini sebagai alamatnya goib gitu. Jadi oleh karena itu sebetulnya kita akan memanggilnya 1 minggu, karena ini kan alamatnya masih di Sleman ya, di Sleman ataupun di wilayah Yogyakarta. Karena tidak diketahui, kita memanggil memberikan kesempatan 3 minggu, yaitu tanggal 22 Mei 2025 ya, untuk bersidang nanti semuanya supaya hadir dalam waktu untuk kesemuanya menjadi 3 minggu ya, tanggal 22 Mei. Karena ada salah satu tergugat itu alamatnya tidak diketahui, kita memanggil melalui surat tercatat dan juga ditempelkan di papan pengumuman pemerintah Kabupaten Sleman. Nanti kita akan lihat apabila tanggal 22 Mei itu para pihak sudah menemukan alamatnya, berarti jarak pemanggilannya itu disesuaikan, yaitu 1 minggu. 1 minggu setelah tanggal 22 Mei kalau semuanya itu hadir. Kalau tidak hadir, kita akan memberikan toleransi 3 kali berturut-turut. Ya, kalau tidak hadir salah satu pihak itu sudah dipanggil secara sah dan meyakinkan tidak hadir, tetap kita akan melanjutkan persidangan, yaitu ke tahap proses mediasi. Nah,
Jadi kalau besok hadir semuanya, insya Allah kita akan memediasi, mencari win-win solution. Apakah yang sebaiknya terhadap penanganan perkara tersebut. Jadi nanti akan dituangkan ya tanggal 22 itu. Kalau memang tercapai kata sepakat berdamai, itu para pihak tentunya akan menuangkan dalam suatu perdamaian atau yang disebut akta pandadin, ya. Dan itu isinya para pihak. Sidangnya masih bersifat tertutup, berlaku antara para pihak saja, penggugat dan para tergugat. Jadi nanti masyarakat bisa mengetahui apakah itu materi gugatan terhadap perbuatan melawan hukum itu nanti setelah acara pembacaan gugatan. Nah, itu akan dipublish secara umum apa isi atau materi dari perbuatan melawan hukum tersebut. Tapi kalau sekarang belum Pak ya? Sekarang silakan saja, kalau dari pengadilan tidak memperkenankan karena itu wewenang daripada para pihak. Kalau misalnya mau mengetahui, masyarakat mau mengetahui sendiri mengenai materi atau gugatan PMH itu seperti apa, boleh ditanyakan kepada para pihaknya itu. Apakah itu kepada penggugat pihak UGM ya, mohon maaf, UGM atau kepada Kemaritim itu kalau mau memberi penjelasan silakan. Tetapi dari pengadilan saya selaku juru bicara, yaitu sesuai acaranya masih seperti itu Pak. Kalau agenda tanggal 22 itu apa Pak sidangnya, agenda sidangnya? Sidangnya adalah kan kita memanggil para pihak dengan agenda. Apabila para pihak hadir, kita akan agendanya adalah proses mediasi selama 1 bulan. Dan apabila 1 bulan tersebut itu berhasil atau ada kurang waktunya, diberikan waktu lagi selama 15 hari. Nah, itu menurut Perma nomor 1 tahun 2016, seperti itu dasar hukumnya. Jadi agendanya masih dalam menentukan apakah para pihak sendiri itu akan membawa mediator sendiri, dipersilahkan. Pengadilan sendiri apabila para pihak tidak membawa hakim ataupun mediasi ya, mediator yang bersertifikat itu tidak membawa sendiri, maka pengadilan pun sudah mempersilahkan. Ada beberapa hakim yang sudah bersertifikat ataupun tidak bersertifikat akan ditunjuk untuk memandu jalannya persidangan mediasi tersebut. Tapi temanya masih terkait ijazah Jokowi itu ya Pak ya? Iya, temanya itu masih sepertinya seperti itu. Nanti kita akan lihat seperti tadi apa isi gugatan itu semuanya masih dalam proses. Ya, siap. Saya ngadepi macam-macam itu saya belum pernah sih, jadi orang itu harus sejujur mungkin, sesungguh mungkin, seadil-adilnya, sedisiplin mungkin. Jadi kalau ditanya seperti itu, jawabannya saya waduh nggak punya jawaban. Tapi akan menjawab sejujur-jujurnya gitu Pak sih. Iya. Kalau misalnya besok diajak ke pengadilan Sleman Pak untuk dipertemukan dengan yang menggugat, apakah bersedia Pak? Saya begini, saya sudah kontak sama Dekan Fakultas Kehutanan Pak Sigit. Segala sesuatunya terkait Pak Kas, apakah itu urusan ijazah atau urusan perdata atau urusan berbagai wakil untuk memberi penjelasan, semua dari fakultas sudah bilang semua nanti suruh ke sini Pak, nanti kita jawab semua. Makanya saya juga walaupun sudah senior, jikanya masih muda, saya harus ikut. Itu yang saya katakan. Kalau orang udah tua nanti harus diikuti, tidak salah. Berarti semua diserahkan ke Dekan Kehutanan Pak ya? Dekan desa sudah dijawab. Pokoknya nanti kalau ada segala sesuatunya suruh ke sini aja Pak.